Bali, di masa awal kerajaan-kerajaan kuno, bukanlah pulau yang damai secara spiritual. Berbagai sekte dan aliran kepercayaan berdiri sendiri. Sekte-sekte ini memiliki dewa dan ritual pemujaan yang berbeda, seringkali menyebabkan perpecahan sosial di tingkat desa. 9 sekte utama, seperti sekte Ganapatya, Siwa Siddhanta, dan sekte pemuja Bhairawa, sulit mencapai kesepakatan dogma. Di tengah kekacauan ini, muncullah seorang figur bijaksana dan suci yang datang dari Jawa, Empu Kuturan. Kedatangan Empu Kuturan diyakini terjadi sekitar masa pemerintahan Raja Udayana dari Wangsa Warmadewa. Empu Kuturan adalah pendeta ulung yang menguasai ajaran Siwa Siddhanta dan berbagai filosofi lainnya. Tujuannya bukan untuk menghapus, melainkan untuk menyelaraskan semua aliran kepercayaan yang sudah ada di Bali. Masing-masing sekte memuja dewa atau roh tertentu di lokasi yang terpisah, tanpa pusat spiritual yang terorganisir. 9 sekte ini adalah tantangan terbesar Empu Kuturan, karena melibatkan perbedaan pandangan mendasar tentang ketuhanan. Empu Kuturan menyadari bahwa kunci penyatuan adalah melalui struktur sosial yang paling dasar, desa adat. Maka ia memperkenalkan konsep Pura Kayangan 3 pura wajib yang harus dimiliki setiap desa. Pura Puse, terletak di hulu, didirikan sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu, sang pemelihara dan sumber kehidupan. Pura ini melambangkan asal-usul, tempat leluhur pertama kali mendiami wilayah desa tersebut. Pura Desa atau Balai Agung terletak di tengah desa, didedikasikan untuk Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta. Pura ini menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial, mencerminkan kehidupan desa yang sedang berjalan. Pura Dalam terletak di hilir, dipersembahkan untuk Dewa Shiva, sang pelebur dan pengembalian ke alam baka. Pura Dalam melambangkan siklus kematian, pengembalian unsur panca mahabhuta, menjaga harmoni spiritual desa. Melalui Kahyangan 3, Empu Kuturan secara efektif menyatukan pemujaan Trimurti dalam satu kesatuan teritorial. Sekte-sekte kuno kini memiliki tempat yang terdefinisi dalam kerangka besar Hindu Dharma yang baru. Empu Kuturan dipercaya mengadakan pertemuan besar para tokoh agama dan pemimpin lokal di Bali. Keputusannya tidak dipaksakan, melainkan disahkan melalui musyawarah mufakat, menjadi hukum adat yang dihormati. Selain Kahyangan 3, Empu Kuturan juga mengatur tata cara penggunaan air suci, tata ruang, dan sistem subak. Ia juga memperkuat praktik ritual pancayatnya, 5 persembahan suci yang wajib dilaksanakan umat Hindu Bali. Inilah momen di mana ajaran Hindu yang terfragmentasi di Bali disatukan menjadi Hindu Dharma yang solid. Empu Kuturan juga berperan dalam penentuan posisi Satkahyangan Jagat, 6 pura utama Bali. Pura Besakih, sebagai pura terbesar dan induk dari semua pura, diyakini mendapatkan tata letak keagamaan dari Empu Kuturan. Ia memastikan Besakih menjadi pusat pemujaan Dewa Siwa dalam wujudnya sebagai ista dewata tertinggi. Untuk menciptakan ketertiban sosial, Empu Kuturan juga mengatur sistem catur warna kasta di Bali. Sistem ini, meskipun berbeda dengan India, memastikan setiap kelompok memiliki peran yang jelas dalam masyarakat. Ajarannya disebarkan secara lisan dan tertulis dalam bentuk lontar-lontar yang menjadi panduan hingga kini. Empu Kuturan menekankan pentingnya tirta, air suci, dalam setiap upacara, sebagai media pembersih spiritual. Sekte-sekte ekstrim seperti Bhairawa yang memuja Siwa dalam manifestasi menakutkan, kini direduksi pengaruhnya. Ia bukan hanya tokoh agama, tetapi juga arsitek tata ruang spiritual yang luar biasa. Hampir semua desa adat di Bali memiliki Pura Kahyangan 3, membuktikan keberhasilan ajarannya. Ajaran Mentokotuhem dikenal sebagai Siddhi Wacana, perkataan yang didasari kebijaksanaan dan kekuatan spiritual. Tanpa intervensi Empu Kuturan, Bali mungkin akan terpecah belah dan tidak memiliki identitas agama yang seragam. Pengaruhnya juga mempersiapkan Bali menghadapi gelombang pengaruh Islam dari Jawa dan perpecahan internal di masa depan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Empu Kuturan adalah figur yang sama dengan Empu Rajakerta, namun hal ini masih menjadi perdebatan. Meskipun dianggap tokoh sejarah, bagi masyarakat Bali, Empu Kuturan adalah figur semi-mitologis, seorang dewa yang menjelma. Dipercaya, beliau pertama kali mendarat dan melakukan tapa di Pura Silayukti, Padangbai.
Hingga saat ini, Bali hidup di bawah payung besar Hindu Dharma yang pondasinya diletakkan olehnya. Setiap upacara, setiap pura di Bali adalah saksi bisu keagungan Empu Kuturan dalam menyatukan perbedaan. Ia mengajarkan bahwa meskipun manifestasi Tuhan banyak, hakikatnya adalah satu, Sang Hyang Widiwasa. Sumbangan terbesarnya adalah sintesis antara ajaran Shiva dan ajaran Buddha yang sudah ada, menciptakan ajaran Shiva Buddha yang harmonis. Sistem Kahyangan 3 memberikan identitas spiritual yang sama bagi semua orang Bali, tanpa memandang garis keturunan. Empu Kuturan adalah pahlawan spiritual Bali, sang pemersatu yang warisannya terasa di setiap sudut Pulau Dewata. Ia mengukir identitas Bali, yang hingga kini kita kenal sebagai Pulau Seribu Pura. Setelah menunaikan tugas sucinya, Empu Kuturan diperkirakan melakukan moksa, menghilang secara spiritual tanpa meninggalkan jasad. Kisah Empu Kuturan adalah kisah tentang kebijaksanaan yang mampu menaklukkan perpecahan, menjadikannya tonggak sejarah Bali. Warisan yang tak lekang oleh waktu. Trimurti dalam Kahyangan 3.